Mana orang-orang yang merasa dirinya kuat dan perkasa? Di mana kalian semua? Hai orang-orang orang-orang sombong. Ibarat Allah yang kami muliakan. Ente siapa? Ente masih butuh nyawa kan? Ente akan dicabut nyawanya oleh Allah. Ente orang kaya raya, ente akan tua kan? Lalu ente akan mati. Apa kekayaan yang bisa ente andalkan? Bisa menyogok malaikat maut ketika malaikat maut datang? Hah? Bisa menghindarkan ente dari kematian, dari penyakit berat yang menggerogoti ente? Tidak bisa. Maka sekali lagi jangan sok dan sombong di depan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Jadi dalam kejadian pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bumi dibenturkan dengan benda-benda yang lain. Seperti Allah firmankan dalam surat Al-Haqqah, surat 69 ayat 13 dan 14. Fa idza nufiqa fis suri nafkhatu wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata wa dakkata wahidah. Apabila sangkakala telah ditiupkan pada tiupan yang pertama, Allah pun membenturkan bumi. Allah benturkan dengan gunung, dan gunung itu kata Allah, Allah lepaskan dari tempatnya. Lalu Allah benturkan dengan bumi. Ada berapa gunung di bumi ini? Ada berapa bukit bumi ini? Allah lepaskan dari tempatnya, lalu Allah hentamkan kembali dengan bumi. Tak tahu kita seperti apa bayangan yang begitu mengerikan, di mana semuanya dilepaskan lalu dihantamkan kembali kepada bumi. Fadukkata dakkata wahidah. Satu kali hantaman cukup meluluh lantakkan dan menghancurkan seluruh bumi ini. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi gunung-gunung tersebut di surat Taha ayat 105-107. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfah. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung-gunung ini bagaimana nasibnya. Katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Bukit-bukit dan seluruh gunung-gunung yang ada, gunung kecil, gunung-gunung besar, gunung tertinggi dan sebagainya, gunung-gunung di dalam laut, Allah akan lepaskan dari tempatnya, lalu Allah jadikan seperti beterbangan, lalu Allah hantamkan ke muka bumi sehancur-hancurnya. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, apakah ada sisa kehidupan yang tersisa dengan kondisi seperti itu? Dipastikan tidak akan ada yang tersisa. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, fayadurha qa'an safsafa. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bekas tempat gunung-gunung itu benar-benar datar sama sekali. Datar seluruh tempat gunung-gunung tersebut, tidak lagi tersisa dan tidak ada lagi kesan bahwa di sana pernah ada gunung sebelumnya. Adakah kekuatan yang melebihi kekuatan daripada apa yang Allah gambarkan ini? Belum ada teknologi di muka bumi ini sanggup mencopot gunung serentak lalu menghantamkannya dan meratakannya dengan muka bumi ini. Tidak akan pernah ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, la tara fiha iwaja wala amta. Setelah itu kalian tidak akan melihat padanya ada tempat yang rendah, ada tempat yang tinggi, ada lembah, ada tempat yang menjorok, dan tidak ada lagi datar, datar. Surat Taha ayat 105 dan 107. Walaupun begitu, setelah Allah memperlihatkan dan menjadikan begitu hasil akhirnya bumi ini betul-betul datar sama sekali, setelah itu Allah akan tetap binasakan seluruhnya dan menjadi fanalah seluruhnya. Adapun kondisi langit seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Tur, surat 52 ayat 9. Yauma tamurus sama'u maura. Pada hari saat sangkakala ditiup, as-sama tamurus sama'u maura. Engkau akan melihat langit benar-benar berguncang. Apa yang bisa kita bayangkan dengan langit? Langit dikatakan benar-benar berguncang dengan sedahsyat-dahsyatnya guncangan yang menjadikan langit ini merontokkan seluruh yang ada di atasnya. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Infitar, surat 82 ayat 2. Wa idzal kawakibun tatharat. Engkau akan melihat bintang-bintang yang ada di langit saling berserakan dan bertaburan, berentakan, beradu sesama mereka dan berguguran ke muka bumi. Ini berita Al-Quran. Maka teori-teori para astronom, para ahli pakar astronomi dan sebagainya, mereka mengatakan apalah istilah mereka, tetapi kami dan kita orang beriman hanya percaya dengan istilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa langit-langit yang ada di atas kita ini akan digoncang oleh Allah semuanya goncangnya.
ibarat batang pohon, buah-buahnya berjatuhan, ya, berjatuhan, yaitu bintang-bintang berjatuhan menghantam bumi ini. Gunung-gunung menghantam bumi, bukit-bukit menghantam bumi, bintang-bintang yang ada di langit jatuh juga menghantam bumi. Maka ibarat Allah yang kami muliakan, wa idzal kawakibun tatharat, apabila bintang-bintang sudah berjatuhan dan berguguran seluruhnya, seperti buah-buah yang dihantam oleh badai topan dan berguguran seluruh buah-buahannya, seluruh putik-putiknya dan bahkan bunga-bunganya. Sementara keadaan matahari, wa idzasyamsu kuwirat, idzasyamsu kuwirat, apabila matahari digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Digulung oleh Allah, macam apa itu? Bukankah matahari itu bulat menurut teori yang selama ini kita dengar? Saya bukan ahlinya, saya bukan pakarnya dalam masalah ini, tapi bayangan yang bisa dibayangkan seolah-olah matahari ini seperti sebuah hamparan ceper, ya, bulat, kemudian dia digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, kubirat. Ya, apakah matahari itu bulat? Lalu bagaimana cara menggulung yang bulat? Menggulingkan bisa, tapi menggulung bagaimana? Kalau dalam bahasanya digulung oleh Allah Subhanahu wa taala matahari ini, sebagaimana Allah juga menggulung langit. Maka dengan ini sekali lagi kita tetap mempercayai teks yang ada dalam Al-Quran, karena pencipta alam semesta lah yang maha benar, dan dia yang mengetahui bagaimana dia menciptakan, dan dialah yang memberikan informasi kepada kita tentang apa ciptaannya itu dan apa yang akan dilakukannya di akhir kesudahan daripada seluruh ciptaannya. Ibarat Allah yang kami muliakan, sejauh ini saya masih tetap memberikan keraguan yang sangat besar tentang apa-apa informasi yang selama ini diinformasikan oleh para pakar astronomi terhadap kita, baik tentang masalah alam semesta, tentang langit, tentang bintang, matahari, segala macamnya. Karena apa-apa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan asli bahasa Arab, kita menemukan itu berbeda dengan apa yang digambarkan oleh para pakar. Dan kami tidak akan berani mengatakan para pakar lebih mengerti dari Allah Subhanahu wa taala. Para ahli, orang-orang ilmiah yang menurut saya ilmu mereka adalah ilmu dzan, ya. Ilmu dzan itu apa? Ilmu kira-kira. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-haqqu min rabbik, yang datang dari Allah adalah hak, ya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Engkau jangan termasuk di antara orang yang ragu-ragu. Kalau kita orang beriman yang dari Allah, yang kita yakini kebenarannya. Sementara yang dari manusia, iyattabi'una illa dzan, kebanyakan orang-orang hanya mengikut yang dzan. Dzan itu apa? Semua ilmu yang dihasilkan dari hasil penelitian manusia dengan dasar kira-kira. Bisa jadi, mungkin, barangkali. Begitu ya. Bisa jadi, mungkin, barangkali, kira-kira. Semua yang mereka ceritakan, jarak, besar, semacamnya, itu semuanya adalah kira-kira. Itu informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang kondisi bulan menjadi gelap. Fa idza bariqal basaru wa khasafal qamar, apabila bulan telah menjadi, apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan kehilangan cahayanya, ya, hilang bulan, hilang dia, tersembunyi dia, cahayanya menghilang, dan entah dengan apa bulan itu dibenturkan. Pada akhirnya seluruh yang ada di dalam alam semesta ini, seperti kata Rasulullah, adanya di dalam sangkakala malaikat Israfil. Rasulullah bersabda, seluruh alam semesta ada di dalam sangkakala malaikat Israfil. Sementara malaikat Israfil memasukkan pangkal sangkakala itu ke dalam mulutnya, hanya dengan aku diutus, malaikat Israfil sudah memasukkan sangkakala ke dalam mulutnya. Apa yang terbayang olehku? Apa yang terbayang olehmu, saudaraku? Yang terbayang oleh kita, seberapa besar malaikat itu, malaikat Israfil. Bila sangkakala itu pangkalnya di dalam mulut malaikat Israfil, sementara alam semesta itu ada di dalam sangkakala, saat ditiup, maka semua yang ada di dalam itu berserakan, beradu dan berserabutan, ya. Maka Allah berfirman, Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nas kal farashil mamfuth. Manusia pada hari bunyi dentuman besar itu, suara besar itu, ya, akan seperti aneh-aneh yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung akan seperti kapas-kapas yang ditiup. Allah, ya. Maka beginilah keadaan alam semesta. Satu orang malaikat itu, satu orang malaikat saja, seandainya seluruh air yang ada di muka bumi, air danaunya, air sungainya, air lautnya, air telaganya, dan semuanya diambil, lalu disiramkan ke tengkuk, ke bulu tengkuk seorang malaikat saja, maka tidak ada lagi yang menetes. Saking besarnya satu orang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Allah itu lebih banyak daripada pantai, daripada pasir-pasir yang ada di tepian pantai, daripada rambut-rambut yang ada di dalam tubuh makhluk manusia, lebih banyak daripada bintang-bintang yang ada di langit. Maka dengan ini kita akan bertanya, kalau malaikat saja begitu besarnya,
bagaimana dengan sang pencipta para malaikat? Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kekuatan yang maha tak tertandingi, dialah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang menakjubkan sekarang, saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub." Pada hari itu kami menggulung langit ini seperti ini Allah berfirman ya di dalam surat Al-Anbiya. Buka surat Al-Anbiya surat 21 ayat 21. Yauma natwis samaa, pada hari kami menggulung langit ini katayyis sijilli lil kutub, seperti kami menggulung lembaran-lembaran kertas bagi buku-buku, ya. Berarti digulung. Kami gulung langit ini seperti kami menggulung lembaran-lembaran kertas di buku-buku. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai penciptaan, maka kami akan ulangi kembali, ya. Dengan tiupan yang kedua Allah ulang balik cipta. Tapi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada saat itu kembali bumi yang baru Allah ciptakan, namun tidak lagi bumi yang lama. Bumi yang lama sudah dimusnahkan. Langit kembali Allah bentangkan, tetapi bukan lagi langit yang lama. Matahari kembali Allah ciptakan, tapi bukan lagi matahari yang lama. Sudah matahari yang baru. Semuanya serba baru, ya. Kemudian wa'dan alaina, itulah janji yang sudah kami pastikan akan terjadi. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami benar-benar akan melakukan apa yang telah kami sebutkan dalam janji ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala al-ardha yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menggenggam, ya, menggenggam pada hari kiamat bumi ini. Wa yatwis samaa'a biyamini, dan Allah menggulung langit dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, lalu Allah berfirman, anal malik, sayalah sang maharaja yang sesungguhnya. Aina mulukul ardi, mana orang-orang yang dulu merasa menjadi raja-raja di dunia sehingga mereka tidak mau memakai hukum dalam kerajaanku. Dia memakai hukumnya sendiri, buatan kepalanya, buatan atok nenek moyangnya, dan dia meninggalkan apa-apa yang telah aku turunkan dari langit untuk menjadi aturan dalam hidupnya dalam wilayah kerajaanku. Mana mereka-mereka yang menolak hukum-hukumku? Mana mereka-mereka yang merasa sombong dengan apa yang di tangannya, padahal semua yang ada aku yang izinkan, aku yang punya, aku yang beri, dan aku yang akan ambil, dan aku yang akan binasakan, karena itu milikku, dan mereka tidak punya apa-apa. Bahkan nyawa di badannya milikku, dagingnya milikku, tulangnya milikku. Kenapa dia begitu sombong kepadaku? Aina mulukul ard, mana dia raja-raja dan penguasa-penguasa di bumi? Mana dia? Ini Allah SWT bukan gila, ya, sehingga Allah ngomong sendiri. Ini Allah umumkan. Allah umumkan kepada makhluk-makhluk di dunia, kita semua akan binasa. Tidak ada satupun yang bisa absolut di muka bumi ini. Semuanya pasti akan diakhiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, yatwillahu azza wa jalla as-samawati yaumal qiyamah. Allah menggulung seluruh langit pada hari kiamat. Tsumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengambil dengan tangan kanannya. Tsumma yaqulu anal malik. Lalu Allah berfirman, akulah sang maharaja itu yang sesungguhnya. Ainal jabbarun, di mana orang-orang yang sok-sok perkasa dan sombong. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang angkuh dan menentang kebenaranku. Tsumma yatwil aradina bishimalih. Lalu Allah menggenggam, ya, Allah lipat pula, Allah gulung pula bumi. Nah, ini bahasa yang cukup unik lagi nih. Allah gulung bumi, yatwis wa yatwil aradin. Seluruh bumi ini Allah gulung dengan tangan kirinya. Kalimat Allah gulung ini pertanda bumi ini firasya. Firasya, bumi ini terhampar, datar, sehingga digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang menjadikan untuk kamu bumi ini. Ja'ala, ya. Ja'ala beda dengan khalaqa. Kalau khalaqa menciptakan. Setelah diciptakan, ja'ala, Allah jadikan ciptanya itu hamparan datar. Firasya. Kemudian dalam ayat ini, di dalam hadis ini, summa yatwil aradina, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggulung, ya, melipat, menggulung aradina, seluruh bumi ini bishimalihi, dengan tangan kirinya. Summa yaqulu, kemudian ia berkata, anal malik ainal jabbarun, sayalah sesungguhnya raja yang maha absolut, yang maha perkasa. Ainal jabbarun, mana orang-orang yang dulu sok perkasa dan berkuasa. Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 4995. Hadis ini sahih. Ibarat Allah yang kami muliakan, tentu saja kejadian
detik-detik hari kiamat ini membukakan kepada kita beberapa fakta ilmiah. Yang penting tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang dapat menghentikan kejadian kiamat itu. Jangankan itu lagi, sekarang Cina berapa hebatnya, hujan aja nggak bisa dihentikan, sehingga 36 provinsi tenggelam. Amerika sehebat apa itu teknologinya. COVID-19 saja mereka kelepek-kelepek, ya, sehingga harus ratusan ribu yang meregang nyawa, dan sekarang sudah jutaan yang meninggal dunia. Siapa yang mampu menghadapi kekuatan torpedo Allah, angin puting beliung dan segala macam? Siapa yang mampu mengatasi ketika tsunami datang? Mana ada yang hebat-hebat? Itu baru ketika Allah gerakkan sedikit. Bagaimana ketika gunung-gunung raksasa diletuskan oleh Allah yang bisa menghapuskan setengah peradaban bumi ini, atau mungkin seluruh peradaban bumi ini. Ainal jabbarun, mana orang-orang yang merasa dirinya kuat dan perkasa? Di mana kalian semua? Hai orang-orang sok, orang-orang sombong. Ibarat Allah yang kami muliakan, ente siapa? Ente masih butuh nyawa kan? Ente akan dicabut nyawanya oleh Allah. Ente orang kaya raya, ente akan tua kan? Lalu ente akan mati. Apa kekayaan yang bisa ente andalkan? Bisa menyogok malaikat maut ketika malaikat maut datang? Bisa menghindarkan ente dari kematian, dari penyakit berat yang menggerogoti ente? Tidak bisa. Maka sekali lagi jangan sok dan sombong di depan Allah Subhanahu wa taala. Merunduk merendahlah, tunduk dan patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah apa yang Allah mau. Karena ini kerajaan Allah, bukan kerajaan ente, bukan kerajaan kita punya. Ini kekayaan Allah, bukan kekayaan ente, bukan kekayaan kita punya, ya. Bukan anta yang punya, bukan antum yang punya, tapi Allah yang punya. Semua yang ada pada kita Allah yang punya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah, dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.